Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Pramono Nur Cahyo, NIM 2010411179. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amarullah, NIM 2010411148. Saya Marinda Octaviana dengan NIM 2010411149. Saya Kiki Arista Wahyuning Tias dengan NIM 2010411153. Saya Ahmad Fauzi Fitrianto, nomor induk mahasiswa 2010411175. Perkenalkan, nama saya Risa Rosalina, NIM 2010411165. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pengertian tajdid dan tajrid. Pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jadada yujadidu tajdidan, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pemburuan, modernisasi atau restorasi. Secara bahasa etimologi, tajdid memiliki makna pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid, pembaharuan. Sedangkan dalam pengertian istilah terminologi, tajdid berarti pembaruan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai respon atau reaksi atau tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan sosial umat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tajrid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alih. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid. Sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita, tajrid hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kita, tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Model tajdid dibagi dalam 3 bidang, yaitu yang pertama bidang keagamaan. Pembaruan dalam bidang keagamaan adalah penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan, situasi dari kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut dan kurang jelas dan tertutup oleh keadaan dan pemikiran tambahan lain. Kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pertemuan atau pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Kemudian yang ketiga yaitu bidang sosial dan masyarakat. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan memisalkan rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, posyandu lansia, dan lain sebagainya. Model-model tajrid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Realitas sosioagama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Ghazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan
pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islam lainnya. Makna gerakan keagamaan Muhammadiyah secara harfiah ada perbedaan antara kata gerak, gerakan maupun pergerakan. Gerak adalah perubahan sesuatu materi dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak, sedangkan pergerakan adalah usaha atau kegiatan. Pergerakan identik dengan kegiatan dalam ranah sosial. Dengan demikian, kata gerakan atau pergerakan mengandung arti, unsur, dan esensi yang dinamis, tidak statis. Gerakan Tajdid 100 tahun kedua. Tajdid merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Ia akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam ranah agama, tajdid dimaknai sebagai upaya untuk redefinisi makna di tengah-tengah kehidupan manusia yang progresif. Islam seringkali dimaknai penganutannya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang senantiasa sesuai di setiap tempat dan zaman. Untuk mengejawantahkannya, seringkali dihadapkan pada dilema antara normavitas teks dengan realitas sosial. Dalam menghadapi dilema ini, maka yang harus diubah adalah cara pandang terhadap teks Al-Quran dan Al-Sunnah. Amin Rais menyebut tajdid dilakukan secara komprehensif yang mempengaruhi kedua future oriented. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid menggunakan 3 paradigma dalam membaca teks, yakni bayani, burhani, dan irfani. Ketiga paradigma ini dihadapkan mampu menjawab dilema antara teks dan konteks sehingga menghasilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah 100 tahun kedua meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang merupakan suatu kehalusan. Misalnya sikap Muhammadiyah terhadap persoalan budaya lebih bersifat monolitik. Kecenderungan ini bisa dilihat dari identitas yang melekat dalam Muhammadiyah, yakni gerakan Islam yang murni. Di samping sebagai gerakan modernisme, Muhammadiyah 100 tahun kedua diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya, baik tujuan jangka menengah dan jangka panjang, maupun tujuan ideal yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain transformasi dalam aktualisasi gerakan, juga informasi di bidang pemikiran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan usaha-usaha lain yang bersifat unggul dan terobosan. Muhammadiyah dituntut untuk berpikir dengan inovatif. Dengan demikian, transformasi dakwah dan tajdid, yakni melakukan perubahan-perubahan pandangan dan strategi dakwah dan tajdid lebih mendasar sebagai alternatif. Keberhasilan Muhammadiyah melangkah melintasi zaman menuju 100 tahun kedua karena potensi dan model dasar yang dimiliki sebagai gerakan pencerahan. Melalui gerakan pencerahan yang membawa misi dakwah dan tajdid yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan di tengah dinamika abad modern yang syarat tangan.